pagi semuanya. Kita lanjutkan ya pembahasan dari sistem respirasi pada bagian fisiologi yang kedua, yaitu mengenai pertukaran gas di alveolus ya. Tadi kan sudah dibahas singkat ya pada video yang sebelumnya tentang pertukaran dan transport O2 dan CO2. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi bagaimana pertukaran gas di alveolus. Nah, sebelum saya membahas ini, saya akan menginformasikan dulu bahwa pada kondisi normal tubuh kita membutuhkan sekitar 300 liter ya oksigen per harinya pada kondisi normal ya. Sedangkan ketika tubuh bekerja berat bisa diperlukan kurang lebih 10 sampai 15 kalinya ya. Jadi tergantung dengan aktivitas. Pada kondisi normal tidak banyak kegiatan begitu ya. Itu sekitar 300 liter oksigen per hari yang dibutuhkan oleh individu yang normal. Nah, tekanan O2 pada vena dan arteri itu berbeda ya, tergantung dengan O2 yang diikatnya. Pada arteri itu tekanan O2 nya sekitar 100 mmHg, sedangkan pada vena 40 mmHg saja. Jadi arteri itu yang membawa banyak oksigen ya. Sedangkan untuk CO2 dihasilkan oleh tubuh sekitar 200 cc atau tiap liter darah mampu melarutkan 4,3 cc CO2 ya. Jadi kurang lebih yang dihasilkan itu adalah 200 cc per harinya. Nah, CO2 yang dihasilkan oleh jaringan ini akan dibawa ke paru-paru dengan bantuan darah ya. Jadi CO2 itu tidak akan dikeluarkan dari jaringan langsung ke udara ya, tidak bisa. Karena udara itu harus dikeluarkan melalui paru-paru. Jadi CO2 dari jaringan akan dibawa oleh darah ke paru-paru. Nanti di paru-paru akan dikeluarkan ke lingkungan. Nah, dalam udara kering maka tekanan itu 760 mmHg, dan di mana 78%-nya adalah nitrogen dan 20%-nya adalah O2 ya. Makanya kalau kita kondisi kering ya, kita berusaha untuk menarik udara lebih sering ya. Jadi beberapa orang itu akan mengalami hidungnya terasa kering ya ketika udara kering. Perih ya, hidung itu terasa perih karena di sini sebagian besar yang mengandung udara adalah sebagian besar komponen udaranya adalah nitrogen dan O2 hanyalah 20%-nya. Nah, untuk ventilasi sendiri ada dua jenis, yaitu ventilasi pulmoner dan ventilasi alveoli ya. Ventilasi pulmoner itu bagaimana pertukaran udara keluar masuk paru-paru, dengan ventilasi alveoli itu adalah pertukaran gas di sekitar alveolus ya. Ventilasi itu merupakan suatu fungsi perkalian antara frekuensi pernapasan dan volume setiap kali bernafas. Jadi seberapa sering kalian mengambil nafas dan volume yang terambil ketika bernafas itu maka menghasilkan suatu besar udara yang masuk ya, atau dikatakan ventilasi. Nah, tekanan parsial gas itu akan sebanding dengan konsentrasi gas tersebut ya. Jadi kalau misalnya tadi kalian masih ingat P itu sebanding dengan 1/V atau berbanding terbalik dengan volume, tapi P itu berbanding lurus dengan konsentrasi gas ya. Jadi kalau misalnya O2 nya itu banyak, maka P nya itu juga akan tinggi. Makanya di sini PO2 lebih tinggi ya, karena O2 nya juga tinggi ya pada arteri. Nah, ini kita lihat pertukaran gas di alveoli ya. Nah, di sini kita lihat yang warna biru sama merah. Ini aliran darah, yang berwarna merah itu vena, yang berwarna biru itu arteri ya. Oke. Dilihat lebih jelas lagi, ini ada pertukaran udara. Nah, ventilasi udara itu membantu memelihara konsentrasi O2 dan CO2 dalam gas di alveolus ya. Jadi ini adanya tekanan parsial masing-masing gas itu akan menyebabkan perubahan dan pertukaran O2 dan CO2. Ya, ini darah, ini kapiler ya. Sedangkan ini sel epitel dan ini udara di alveolus. Nanti akan terjadi pertukaran secara difusi akibat adanya perbedaan tekanan parsial ya, P parsial ya, darah masing-masing. Mengikuti hukum Boyle ya. Hukum Boyle, lalu pada hukum Dalton juga diketahui P total campuran gas, P total itu sama dengan gabungan dari P par ya. Jadi P par O2 ditambah P parsial CO2 itu merupakan tekanan total berdasarkan hukum Dalton. Sedangkan untuk perpindahannya atau transportnya mengikuti hukum Boyle ya.
aliran darah ya. Sudah. Nah, ini kita lihat bagaimana besaran tekanan O2 dan CO2 mulai dari kita melakukan inhalasi sampai dengan ekshalasi ya. Nah, yang pertama kita lihat dari nomor 1 ini ya. Ini adalah alveolar space. Jadi udara itu masuk. Ini yang di luar ini adalah udara yang masuk ya. Jadi kalau di luar itu tekanan O2-nya 160, yang CO2-nya 0,2. Ya, dia akan masuk ke dalam alveolar space atau masuk ke dalam rongga alveoli. Di rongga alveoli itu maka PO2-nya 104, PCO2-nya 40 ya. Nanti maka dia akan menembus membran epitel alveoli dan dibawa ke kapiler ya. Nanti nih ya, kapiler alveolus, nanti dia akan dibawa ke jantung. Nah, blood leaving alveolar kapiler, nah ketika darah itu meninggalkan kapiler alveolus atau ketika sudah terjadi pertukaran ya, jadi O2 yang ditukarkan, maka udara O2 ini 104 dan CO2-nya 40, sama seperti tadi ketika masuk di alveolar space ya. Nanti masuk ke sini ke jantung, nanti di jantung dia akan dibawa ke sistemik. Nah, dan sistemik ini akan membawa O2 ke jaringan ya. Ini jaringan. Nah, di jaringan ini tekanan O2-nya 100 dengan CO2-nya 40. Jadi sudah ada hilang 4. Dan di sini O2-nya masuk dipertukarkan dengan CO2 ya. Nah, di jaringan ini PO2-nya kurang dari 40, sedangkan PCO2-nya lebih besar dari 45. Dengan begitu O2 bisa masuk ya, karena tadi udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, maka dia ketika O2-nya kurang, maka O2-nya akan berpindah dan mengisi sini dan CO2-nya akan keluar ya. Nah, ketika CO2 keluar, di sini O2-nya PO2 40, PCO2-nya 45, dibawa ke vena sistemik dan dibawa kembali oleh arteri pulmoner dengan tekanan yang sama. Selanjutnya dipertukarkan ke alveolar space, nanti dikeluarkan melalui paru-paru dan rongga hidung ataupun mulut melalui ekshalasi udara, di mana besar PO2-nya adalah 120 dan besar CO2-nya adalah 27 ya. Jadi menariknya pada alveolar space PO2 dan PCO2 itu akan diatur di sekitar 104 untuk PO2-nya dan untuk CO2-nya di 40 ya. Akan dijaga tetap berada dalam rentang ini untuk terus-menerus kita melakukan respirasi dengan normal. Nah, ini komponen udara, komponen gas pada proses inspirasi maupun ekspirasi. Nah, kita lihat dulu oksigen ya. Pada proses inspirasi oksigennya adalah 20,9%, pada proses ekspirasi hanya 15%. Untuk CO2 pada proses ekspirasinya adalah 3,7%, sedangkan pada inspirasi 0,4%. Air ini banyak juga dibawa saat kita ekspirasi, sedangkan inspirasi hanya sedikit ya. Nah, yang cukup dominan adalah N2 atau nitrogen ya, yang dimana jumlah pada inspirasi lebih tinggi ya, 78%. Nah, kita bahas kembali mengenai transport gas. Nah, ini ya, diperhatikan O2 pick up dan CO2 pick up ya. Kita lihat dulu dari yang O2 pick up. Pertama ini adalah ruang alveolus ya, ruang alveolar space ya, alveolar space. Nanti di sini terjadi difusi, O2 itu akan masuk, diikat oleh Hb. Jadi HbO2 ya. Di sini Hb-nya ada di dalam sel darah. Jadi HbO2. Nah, lalu nanti dia dibawa ke sistemik. Nah, ketika dibawa sistemik itu dia mengirimkan O2 ke jaringan ya, ini sel atau jaringan. Ya.
nanti dilepaskan Hb-nya dan O2-nya. O2-nya akan berdifusi masuk ke jaringan ya. Ini yang berwarna kuning adalah plasma. Jadi tadi ini ada O2 yang terikat pada Hb, ada O2 yang terikat dalam plasma ya. Nanti O2 yang terikat dalam plasma juga akan ikut berdifusi ke sel atau jaringan. Nah, untuk CO2, kalau CO2 dari jaringan, dia akan berdifusi di plasma, juga dia akan berikatan dengan Hb. Selain itu dia juga akan berbentuk bikarbonat ya. Jadi di sini Hb plus CO2 HbCO2, lalu dengan adanya air dalam plasma darah dia akan membentuk H2CO3, nanti akan membentuk kesetimbangan H+ dan HCO3-, di mana nanti HCO3- akan dibawa ke plasma. Untuk H+-nya akan berikatan dengan Hb menjadi HbH+. Dari sistemik dibawa ke kapilari pulmoner. Nanti di sini akan ada pertukaran juga, shifting dari H2CO3- ya. Nanti di sini akan dilepaskan Hb-nya akan membentuk CO2. CO2 ini dari Hb, kemudian dari H2CO3- nanti akan dikeluarkan ke alveolar space. Nah, oke ya. Jadi itu bagaimana proses pertukaran dari membran ke sistemik kapiler dan ke pulmonar kapiler sampai dengan ke alveolus ya. Bisa disimak pada gambar ini. Nah, arah panah ini menunjukkan bahwa ketika O2, kita mulai dari sini ya, ketika O2 setelah disebarkan distribusikan ke jaringan, maka dia akan segera mengikat CO2 ya. Nanti misalkan ini udah CO2 lepas, nah dia juga akan segera mengikat O2. Jadi pergerakannya cepat ya, karena komposisi PO2 dan CO2 dalam darah kita itu harus terus terjaga ya. Ya makanya kalau orang yang henti nafas kan nggak bisa hidup lagi ya, karena tidak lagi O2 yang dialirkan, tidak ada pertukaran O2 dan CO2 yang seimbang gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan asidosis dan alkalosis yang sudah dibahas pada keseimbangan asam basa ya. Bagaimana adanya tekanan CO2 ini mempengaruhi asam basa darah begitu. Karena ada peran juga di sini bikarbonat dan seterusnya. Jadi ini proses yang terus-menerus berlangsung. Nah, ini dibahas kembali ya 3 cara transport CO2 dalam darah. Yang pertama, dia terlarut dalam plasma darah yang sekitar 7-10% ya. Lalu yang kedua itu terikat dengan hemoglobin dan protein plasma. Nah, ini sekitar 20% ya. Nah, ini CO2 yang terikat reversibel pada Hb membentuk karbaminohemoglobin, tapi dia tidak terikat pada Fe ya. Jadi kalau misalnya Fe bisa terikat pada O2, kalau ini tidak bisa ya. Untuk CO2 terikat pada asam amino pada rantai polipeptida protein plasma. Lalu CO2 juga akan terikat dalam bentuk HCO3-, sebesar 70% ya. Jadi CO2 itu banyak perannya untuk mengatur buffer darah kita. Dia akan masuk ke eritrosit kapiler jaringan dan berkaitan dengan air membentuk H2CO3. Jadi H2O plus CO2. CO2 membentuk H2CO3. Nanti ini akan terjadi kesetimbangan H+ dan HCO3- ya. Itu ya. Nanti di sini akan dikatalis oleh enzim dalam eritrosit. Enzimnya anhidrase karbonat. Ya. Dan antara nomor 1 dan nomor 2 bedanya apa? Kok ini terlarut dalam plasmanya ya, dalam AIS, dengan kalau yang ini terikat dalam protein plasma. Jadi yang diikat dalam asam aminonya ya, senyawa amino pada rantai polipeptida di protein plasma. Jadi beda ya. Plasma ini dan plasma yang itu. Kalau itu terlarutnya di dalam cairan plasma, kalau ini terikat dalam protein plasma. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas otot yang terlibat pada proses pernafasan ya. Tadi kalau saya masih ingat proses inhalasi dan ekshalasi, ada otot-otot yang terlibat, apakah itu otot tulang rusuk maupun otot diafragma. Nah, ini kita bahas lebih lanjut. Jadi ada namanya inhalasi kuat, inhalasi normal, dan ekshalasi kuat maupun ekshalasi normal. Inhalasi normal ataupun ekshalasi normal itu adalah kondisi kita bernafas
dalam kondisi biasa saja gitu ya, nggak perlu usaha ekstra untuk melakukan bernafas. Kalau misalnya saya suruh, ayo kalian tarik nafas sekarang, tarik nafas kuat gitu ya, kan jadi tarik nafas kuat. Nah itu ototnya yang paling terlibat adalah otot skalen ya, itu inhalasi kuat. Sedangkan kalau eksalasi kuat ketika kita melakukan kontraksi interkostal internal, itu akan menekan rusuk. Nah, kalau inhalasi normal, nah dia adanya rusuk yang terangkat, tadi rib cage-nya itu akan menaik karena adanya kontraksi interkostal eksternal. Ya, diingat ya, kalau yang inhalasi itu interkostal eksternal, kalau yang eksalasi interkostal internal. Jadi ini in, yang terlibatnya itu adalah X ya, dan kalau misalnya eksalasi yang terlibatnya interkostal internal gitu. Ini beda ya, tapi dia yang terlibat dalam proses inhalasi maupun eksalasi. Tapi untuk eksalasinya pada kondisi normal tidak ada otot yang aktif ya, yang bekerja. Otot internal interkostal itu adalah pada saat eksalasi kuat. Nah, ini beberapa otot yang terlibat. Nah, bisa dilihat ya, otot-otot itu yang berwarna merah nih, muscle-muscle-nya ya. Sedangkan yang ini adalah tulang-tulang rusuknya. Jadi tulang-tulang rusuk ini diikat oleh otot-otot yang bisa berkontraksi maupun berelaksasi. Kita lihat dari primary muscle dulu ya. Primary muscle of inhalation. Jadi otot yang bekerja utama pada proses inhalasi adalah otot diafragma ya. Juga otot interkostal eksternal ya, otot diafragma sini. Lalu juga ada otot eksternal interkostal inhalasi ya, gitu. Nah, ada otot yang terlibat pada proses inhalasi tapi merupakan otot tambahan ya, atau otot aksesori. Yang pertama ada sternocleidomastoid, ini yang paling atas ya. Nih. Lalu ada skalen, ini otot skalen. Lalu ada otot minor pectoralis, ini bagian tengah ya, 1, 2, 3, 4. Lalu ada juga bagian serratus anterior ya. Untuk eksalasi, nah, untuk sebentar, eksalasi saya lihat untuk step selanjutnya ya. Oke. Untuk otot eksalasi di sini tidak ada otot yang utama karena pada kondisi normal tidak ada gerak otot yang aktif. Tidak ada otot yang aktif ya. Gitu. Makanya tidak ada primary muscle in exhalation. Semuanya adalah aksesori. Jadi pada otot aksesori ini yang inhalasi dia hanya akan bekerja ketika kita berinhalasi kuat. Kalau kita inhalasi normal hanya yang primary saja ya. Kalau ekshalasi normal tidak ada otot yang bekerja. Ya, hanya relaksasi dari otot-otot ini saja ya. Diafragma relaksasi, yang ini juga relaksasi. Nah, kalau kontraksi ketika ekshalasi kuat maka ini banyak yang terlibat. Nih ada. Nah, ada otot internal interkostal ya. Kemudian ada otot thoracis transversus ya, otot thoracis. Nah, ini lalu ada external oblique, yang ini lebih dekat diafragma, dan yang bawah ada rectus abdominus dan internal oblique muscle ya. Jadi otot internal oblique dan external oblique dua-duanya terlibat pada ekshalasi kuat ya. Nah, ini ada tambahan lagi. Nah, ini tampak samping ya. Kalau yang tadi ini pada kondisi coba kita lihat gambarin dulu ya. Aksesori muscle of inhalation. Jadi dia ketika kita melakukan inhalasi kuat, maka ini mulai meningkat nih ke atas ya. Dengan adanya tarikan nafas yang kuat, maka otot ini akan tertarik ke atas. Ya, 4 jenis otot ini. Ya. Sedangkan nih tertarik nih ya. Tertarik. Tidak kendor ya. Sedangkan untuk yang eksalasi kuat maka dia banyak terlibatnya itu ini ke bawah ya, otot internal interkostal, rectus abdominal ya, tapi ini tidak terlihat abdominal muscle-nya. Lalu ada juga otot thoracis transversus ya. Silahkan dilihat nanti pada slide ya. Untuk
jenis-jenis ototnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk kontrol pernafasan. Jadi bagaimana tubuh kita melakukan pengendalian terhadap fungsi pernafasan. Bagaimana melakukan pengendalian kecepatan respirasi misalnya ya. Bagaimana kita tanpa sadar bisa melakukan tarik nafas dengan normal, atau kapan kita melakukan ambil nafas dengan cukup aktif gitu ya. Ini akan saya bahas di kontrol pernafasan ya. Nah, jadi ada 3 cara pengendalian ada dua inti pengendalian pernafasan itu. Yang pertama secara kimiawi, yang kedua itu melalui peran pengendalian syaraf ya. Nah, jadi ada 2 peran pengendalian untuk pernafasan ya. Yang pertama itu kimiawi akibat adanya kondisi O2 dan CO2 ya, maksudnya tuh komposisi O2 dan CO2. Nah, nanti di sini juga akan berhubungan dengan kondisi alkali atau asamnya darah ya. Alkali atau keasaman dalam darah. Nah, kalau untuk syaraf itu dia melibatkan pusat pernafasan ya. Makanya nanti ada namanya respiratory center. Pusat pernafasan ini merupakan pengendalian dari mekanisme syaraf ya. Jadi yang berperan penting adalah medula oblongata dan pons atau batang otak. Ya, ini merupakan suatu pengendali utama pada pengendalian syaraf di respirasi. Nah, lalu ada juga susum tulang belakang. Susum tulang belakang ini dia akan mempengaruhi ya, susum tulang belakang spinal cord ya. Spinal cord itu akan mempengaruhi nanti kontraksi otot-otot. Nah, kontraksi otot-otot daerah toraks ya. Nah, nanti akan mempengaruhi juga kontraksi sekitar diafragma dan seterusnya. Oke. Kita bahas dulu yang pusat respirasi ya. Pusat respirasi ini adalah medula oblongata dan pons atau batang otak ya. Batang otak ini, medula oblongata ini yang panjang, pons itu yang seperti gelung ini ya, seperti gelung sekitar sini. Jadi ada suatu sel reseptor yang merespon dengan cepat jika ada perubahan komposisi H+ ya. Komposisi H+ di cairan cerebrospinal akibat adanya peningkatan CO2 di arteri. Ini PCO2 di arteri ini akan mempengaruhi komposisi cairan CSF ya, hapus pada CSF. Nanti dia tuh akan merespon dengan cepat apakah perlu peningkatan pernafasan atau tidak ya. Nah, ini reseptornya di sekitar medula oblongata dan batang otak. Lalu yang kedua, apabila diperlukan respon, maka yang meresponnya adalah reseptor di sekitar karotid ya, di sini sekitar karotid, dan juga di sekitar aorta di sini ya. Di sekitar badan aorta ini akan merespon terhadap adanya penurunan PO2. Kalau misalnya ada PO2 yang turun, maka dia juga akan direspon oleh ini ya, karotid sama aorta. Lalu yang ketiga di korteks. Jadi pengendalian itu juga akan ditangkap oleh korteks. Nah, ini akan membuat kita sadar atau tidak sadar lah. Maksudnya gini loh, kalau misalnya fungsi pernafasan itu terganggu pada tahap tertentu, maka kita akan tidak sadar ya. Kan kalau misalnya kita kurang udara juga kita akan pingsan ya. Nah, itu karena adanya peran korteks ya. Dia merupakan pusat pengendali yang paling tinggi yang akan menentukan kita sadar atau tidak ya, akibat adanya kekurangan atau perubahan tekanan CO2 dan O2. Nah, ini kita lihat lebih jelasnya lagi ya. Jadi ada sementara pada gambar ini tidak akan terlihat bagaimana kita mengontrol kesadarannya, tidak bisa terlihat. Ini hanya bisa dilihat bagaimana pengontrolan dari medula oblongata dan batang otak ya. Jadi yang berwarna merah itu adalah menstimulasi, yang berwarna biru itu adalah menginhibisi. Jadi ada namanya higher centers dan ada chemoreceptor. Yang tadi kan ada pengendali itu, kalau diingat kimiawi ya.
kimiawi sama saraf ya. Untuk pusat saraf itu kan tadi ada medula oblongata dan pons ya. Respiratory center itu medula oblongata dan pons, sedangkan untuk ada namanya higher center, medula oblongata dan pons. Nah, ada juga namanya higher center. Higher center itu kan di cortex ya, di cerebral cortex. Higher center ini terdiri dari cerebral cortex, limbic system, dan hypothalamus ya. Jadi bukan hanya cerebral cortex saja, tapi ada di bagian cortex, yaitu 3 bagian ini yang berperan untuk pusat pengendali pernafasan ya, dan utamanya nanti sadar atau tidak sadar. Nah, nanti pertamanya misalkan di mana ya? Mulainya pertama adalah ketika dari higher center ini ya, dari higher center maka dia akan mengendalikan atau menstimulasikan pneumotaxic center. Nah, jadi ada pneumotaxic center dan ada apneustic center ya. Jadi ini pengendali pernafasan yang dikendalikan oleh higher center. Higher center ini mengendalikan pneumotaxic center di pons, jadi batang otak. Jadi dia akan menstimulasi pneumostatic center. Nah, tapi dia juga bisa menginhibisi ya. Sedangkan untuk pneumotaxic center dia hanya bisa menginhibisi apneustic center ya. Tapi apneustic center ini bisa menstimulasi kemoreseptor cerebrovaskular ya. Jadi kemoreseptor kemoreseptor cerebrospinal fluid ya. Maaf ya, CSF itu cerebrospinal fluid ya. Jadi ini akan menangkap perubahan tekanan O2, PCO2 maupun perubahan komposisi H+ ya. Ketika ditangkap, nanti dia itu akan kemoreseptor ini akan ditangkapnya oleh daerah di medula oblongata ya. Jadi yang bisa menangkap perubahan dari perubahan kimiawi ada di sekitar cerebrospinal fluid itu adalah medula oblongata. Nah, selain medula oblongata, kemoreseptor dan baroreseptor itu juga didapatkan dari otot sekitar karotid dan aorta ya, yaitu N9 dan N10. Jadi tadi kalau lihat di gambar sebelumnya ya, ada di sini ya arteri karotid dan aortic body ya. Ini akan merespon terhadap perubahan komposisi CO2, O2 dan H+ di darah. Oke. Nah, ketika ditangkap, nah ini kalau misalnya yang karotid dan aortik ini 9-10, sedangkan ada juga yang menyampaikan sinyal tersebut ke medula oblongata adalah stress reseptor dari paru-paru. Ya, selain dari karotid dan aorta, itu juga ada stress reseptor di paru-paru. Dia akan menyampaikan, oh ini bagaimana komposisinya, sesuai atau tidak. Nah, nanti dengan adanya perubahan ataupun komposisi yang kurang pas dari cairan cerebrospinal maupun dari komposisi darah yang masuk ke otak, akan dibuat respon ya. Akan dibuat responnya apakah nanti berupa kontraksi ke diafragma, ini ya, motor kontrol diafragma, atau ke motor neuron yang menyebabkan kontraksi otot rusuk ya. Ini ke otot diafragma, ini yang ke otot rusuk. Nah, ini respon yang dihasilkannya. Sedangkan untuk stimulusnya itu dari aorta, dari ke aorta sinus dan sinus karotid, juga dari stress reseptor ya. Jadi kalau misalnya udah paru-parunya itu stretching atau mengembang, itu juga akan disampaikan ke medula oblongata ini ya. Namanya bagian yang biru ini adalah respiratory rhythmicity center. Ada yang ke bagian ventral dan ada yang ke bagian dorsal ya. Ada DRG dan ada VRG. Ventral itu nanti dia akan banyak terlibat ya. Untuk ventral itu ada yang banyak terlibat untuk ke otot sekitar tulang rusuk ya, respiratory muscle. Sedangkan untuk yang dorsal itu nanti ada yang berperan juga ke diafragma ya. Saya lihat ini yang
atas, yang atas tuh yang bagian dorsal. Yang dorsal ini dia akan banyak ada ke diafragma juga, sedangkan untuk yang ventral dia hanya ke otot tulang rusuk ya, seperti itu. Jadi ada banyak pusatnya. Pusat respirasi itu intinya medula oblongata dan pons, tapi ada cabang-cabangnya. Misalnya tadi ya, pneumotaxic center, apneustic center, lalu ada juga respiratory rhythmicity center. Nah, untuk yang menangkap sinyal kemoreseptor ada CSF kemoreseptor, ada juga baroreseptor di sini ya. Baroreseptor dari aortic sinus dan ada carotid sinus, juga ada yang menangkap dari stretching otot sekitar paru-paru. Lalu yang utama meregulasi semua itu adalah yang pusat utamanya adalah higher center, tapi ini lebih berperan ke sadar atau tidak sadar ya. Jadi kalau misalnya komposisi di sekitar respiratory rhythmicity center ini masih bisa ditangani dengan kontraksi otot diafragma dan otot tulang rusuk dengan cukup baik, maka dia tidak akan ada respon dari higher center untuk menstimulasi ketidaksadaran ya gitu. Tapi kalau misalnya di sini sudah tidak bisa tertangani, maka udara akan turun, nanti komposisi udaranya akan sangat turun ya. PO2 dan PO2-nya sangat turun drastis, maka dia akan tidak bisa menstimulasi lagi pons dan tidak sadar ya. Gitu. Jadi selama komposisi udara di sini masih cukup, maka untuk kesadaran masih bisa dijaga oleh higher center ini. Tapi kalau misalnya komposisi udara di sini tidak bisa diatur, maka di higher center ini dia akan tidak berfungsi juga. Ya. Tapi di sini tidak bisa ditunjukkan ya, karena yang menentukan untuk kesadaran maupun tidak sadar itu adalah dari komposisi udaranya. Ya, jadi intinya ketika komposisi udara itu akan dikompensasi oleh bagian-bagian yang cabang-cabangnya ini ya, dan higher center ini akan menjaga tetap pada kondisi yang sadar. Oke, untuk kedalaman dan laju nafas ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Bergabung juga dengan pembahasan bagaimana kapasitas di paru-paru kita. Terima kasih.